Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Nah, materi ini merupakan materi bahasa Indonesia yang ada pada tema 2 kelas 5. Mari kita mulai ya. Nah, sebelum kita mulai, siapkan dulu buku catatanmu. Kamu catat poin-poin penting dalam video ini. Apa itu kata tanya? Nah, ibu yakin kamu dari kelas 1 bahkan dari kecil kamu sudah sering menggunakan kata tanya. Tapi kita perjelas lagi ya apa yang dimaksud dengan kata tanya. Nah, kata tanya merupakan kata yang biasa dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, kalimat tanya ini merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Nah, ada 3 ciri-ciri kata tanya. Yang pertama, kata tanya itu selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi, kesalahan yang sering kamu buat adalah ketika kamu membuat kalimat tanya itu tidak menambahkan tanda tanya. Padahal tanda tanya itu merupakan salah satu ciri-ciri dari sebuah kalimat tanya. Jadi, kalau kamu membuat kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Lalu yang ketiga, seringkali ditambahkan dengan imbuhan sufiks, misalkan kah, misalkan contohnya apakah, lalu siapakah, dan juga di manakah. Seperti itu ya. Nah, kata tanya dalam bahasa Indonesia itu terbagi ke dalam 7 jenis, yaitu yang pertama ada kata tanya apa, lalu kata tanya siapa, kata tanya kapan, lalu kata tanya di mana, kemana, dan dari mana, lalu kata tanya mengapa, kata tanya bagaimana, dan juga kata tanya berapa. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama, kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Nah, itu contoh penggunaan kata tanya apa. Atau misalkan, apa yang kamu lakukan hari ini? Nah, itu kan berarti menanyakan perbuatan apa yang akan kamu lakukan hari ini. Paham ya? Lalu yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapakah nama presiden pertama Indonesia? Nah, atau misalkan siapakah nama ibumu? Nah, itu kan berarti menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga, kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan itu berfungsi menanyakan waktu atau terjadinya sebuah atau suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, kapankah kamu akan pulang dari Jakarta? Misalkan seperti itu ya. Atau kapankah kamu akan makan? Nah, itu berarti menanyakan waktu. Lalu yang keempat ada di mana, kemana, dan dari mana. Nah, fungsinya untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Misalkan, di mana kamu tinggal, dari mana kamu pergi tadi. Seperti itu ya. Atau misalkan kemana kamu akan pergi. Nah, berarti menanyakan sebuah tempat. Lalu mengapa? Mengapa itu berarti berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Misalkan, mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Atau misalkan, mengapa kamu merusak buku ini? Seperti itu ya. Jadi kenapa? Peristiwanya itu apa yang ditanyakan. Lalu ada bagaimana. Bagaimana itu berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan sesuatu hal, cara, proses, atau pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana proses pengambilan oksigen dalam makhluk hidup, atau misalkan bagaimana cara membuat kue.
Atau bagaimana cara menggambar kupu-kupu. Nah, berarti itu kan menanyakan sebuah proses atau bagaimana caranya. Lalu yang terakhir, kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contohnya, berapa tahun umur ayahmu? Atau misalkan, berapa umurmu sekarang? Atau berapa pensil yang kamu punya? Nah, itu berarti menanyakan banyak jumlah atau satuan. Paham ya? Ibu ulangi lagi. Kata tanya itu dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 7 jenis, yaitu ada apa, menanyakan suatu keadaan, lalu siapa, menanyakan orang, kapan, menanyakan waktu, di mana, kemana, dan dari mana, menanyakan tempat, mengapa, menanyakan proses, bagaimana, menanyakan cara, dan berapa, menanyakan jumlah. Paham ya? Nah, sekarang di sini Ibu punya 2 jenis soal. Nah, kamu kerjakan. Yang pertama, ada 5 soal yang harus kamu jawab. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri kalimat tanya. Tadi sudah Ibu sampaikan. Lalu yang kedua, apa fungsi dari kata tanya? Lalu yang ketiga, buat contoh kalimat dari kata tanya apa. Yang keempat, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan apa sih? Jawab ya. Yang kelima, ada berapa jenis kata tanya? Coba sebutkan. Nah, tadi sudah Ibu bahas semuanya. Lalu untuk tugas yang kedua, ini bentuknya tabel. Di sini kamu harus membuat sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya dan juga jawabannya. Misalkan di sini nomor 1 sudah Ibu beri contoh ya, dengan kata tanya apa. Contohnya, apa makanan dan minuman kesukaanmu? Nah, jangan lupa lengkapi dengan jawabannya. Makanan kesukaanku nasi goreng, sedangkan minuman aku sukanya jus jeruk. Paham ya? Nah, untuk kata tanya yang lain kamu buat pertanyaan dan juga jawabannya. Kalau misalkan ada yang masih kamu belum paham, masih kamu belum mengerti dengan tugasnya, kamu boleh bertanya pada Ibu. Jangan lupa kumpulkan tugasnya tepat waktu, harus disiplin, tulisannya harus rapi. Selamat mengerjakan anak-anak.